Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Puja puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita bermunajat kepadanya dengan ungkapan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Syukur dengan lisan, dengan terus memperbanyak zikir jahar kita, syukur dengan kolbi kita, dengan kolbu kita, dengan terus mengaktifkan zikir khofi kita, syukur dengan jasad kita, dengan perbuatan kita, maka selalu melangkahkan, mengarahkan tubuh ini untuk selalu melakukan hal-hal yang dicintai Allah, hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain, untuk keluarga, untuk orang-orang di sekitar kita, sehingga syukur, kalimat syukur yang sudah ditanamkan oleh guru agung kita, alat syukur yang sudah diberikan oleh guru agung kita kepada kita semuanya, bisa kita memaksimalkan fungsinya, sehingga kita makin dicintai oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ungkapan syukur bukan hanya sekedar di ucapan, tapi di hati dan meyakini semua yang terjadi pada diri ini, kita syukuri, kita ridho saja. Karena pasti itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah kita bersyukur, Allah akan menambah-nambah kenikmatan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada juru selamat kita, baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih di hari Jumat ini dengan kita membaca salawat kepadanya sebanyak-banyaknya. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyaron. Andaikan satu kali saja kita membaca salawat kepada baginda Nabi, maka 10 kebaikan, keberkahan akan dilimpahkan kepada kita. Sedangkan guru kita mengajarkan kepada kita mau melakukan apapun, mau mengaktivitas apapun, bahkan mau ngidupin motor, mau ngidupin mobil, mau buka rolling door toko, mau buka lapak di pasar, mau datang ke pangkalan, mau melakukan apapun. Rapatkan diri kita serapat-rapatnya kepada juru selamat kita dengan terus memperbanyak baca solawat. Solawat yang diajarkan oleh guru agung kita, salah satunya yakni Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wasallim taslima. Maka yakin syafaat daripada baginda Rasul bukan nanti, tapi kata Abah saat ini sudah bisa kita rasakan dan kita nikmati. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Jemaah ikhwan akhwat rahimakumullah, sebelum saya melanjutkan khidmah ilmiah pagi hari ini, izinkan saya terbesit satu lagu. Lagu ini tentang cinta. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa renungkanlah. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Bicara tentang cinta, tidak ada yang kebetulan di bulan ini, mim terakhir di bulan Muharram, Pangersabah memenangi dalam kitab Fadlul Syuhur, yaitu Mahabbatullah. Bicara tentang cinta. Kalau secara umum, dan kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, yang kita yang sudah berumah tangga, harus menanamkan cinta. Tapi hati-hati, yang harus kita perhatikan adalah pertama, cintanya jangan karena fisik semata. Karena kalau cintanya karena fisik semata, banyak terjadi fisiknya berubah, suatu saat cintanya pun jadi berubah. Gitu ya. Waktu awal nikah, bahkan waktu pernikahan, di pelaminan, istri kita yang cantik, jelita, baratu sejagat. Cantik sekali. Kalau seorang suaminya cintanya hanya melihat dari fisiknya semata, maka suatu saat, lihat 40 tahun kemudian,
Ketika istrinya sudah mulai peot, sudah mulai kendor, bahkan pipinya yang tadinya kencang, jadi kayak kerupuk kena air, maka tidak menutup kemungkinan cintanya pun akan berubah dan akhirnya suaminya meninggalkan istrinya begitu saja. Pantas, kalau sudah sampai itu terjadi, akhirnya ketika istrinya sudah tua renta, suaminya merasa masih gagah, hanya istrinya ditinggalkan begitu saja. Tiap malam istrinya tidur sendiri. Sambil sebelum tidur istrinya sambil nangis, sambil ngomong begini. Dibilang sendiri, aku punya suami. Dibilang bersuami, aku bobo sendiri. Jadi sering ditinggalin sekarang sama suaminya. Kenapa? Karena sudah tidak menarik lagi. Ini bahaya. Jadi pertama, cinta jangan karena fisik semata. Yang kedua, cinta lagi nih. Cinta jangan karena harta semata. Butuh harta, butuh. Ada istilah begini. Oh, yang penting ada cinta. Makan tuh cinta. Emang sarapan bisa pakai cinta, makan siang bisa pakai cinta, bayar anak sekolah bisa pakai cinta. Untuk khidmat, kita pengen berangkat dari Jakarta, dari Bogor, pengen khidmat, berangkat ke Sinarasa, emang cukup pakai cinta? Tidak. Bahkan Abah mengajarkan setelah ditalkin zikir, tugas kita apa? Nyari tiun biar banyak. Gitu ya, cari tiun biar banyak. Supaya apa? Supaya makin maksimal. Khidmat kita makin maksimal. Cinta kita. Gitu ya. Jadi, eh, bahasanya, hidup yang kita lakukan, semuanya harus berimbang. Itu yang diajarkan oleh Guru Agung kepada kita semua. Yang kedua, cinta berarti jangan karena harta semata. Karena harta sebanyak apapun pasti akan habis. Apalagi tidak digunakan untuk di jalan yang benar. Tidak digunakan untuk, apalagi sekarang, Masya Allah, kita mah sudah punya fasilitasnya. Punya tempatnya, mau berkhidmat. Ya udah, kita bisa berkhidmat kepada Guru Agung, bantu Usama. Bisa jadi orang tua asuh. Bisa jadi kita berkhidmat kepada Guru Agung dengan melaksanakan manakiban di rumah-rumah kita. Dimanapun ada manakib, kita ikut berkhidmat di dalamnya. Masya Allah, ini luar biasa. Tapi cinta bukan karena harta semata. Karena kan kejadian. Ketika suaminya masih sukses, usahanya masih bagus, tabungan masih banyak, deposit punya, istri cintanya luar biasa kepada suaminya. Itu kopi nggak usah dipinta, terbang sendiri ke depan suaminya. Tapi ketika suaminya sudah mulai tua renta, sudah mulai pensiun, tidak bisa kerja lagi, deposit sudah mulai habis, tabungan sudah mulai menipis, penyakit sudah mulai nempel kepada suaminya, penyakit bengek, asma, dan sebagainya. Hanya apa? Istrinya merasa masih cantik, wow, tebar pesona di mana-mana, dan meninggalkan suaminya begitu saja. Hanya apa yang terjadi? Si suami yang ditinggalkan oleh istrinya begitu saja, hanya tiap malam baru sadar, baru ngomong begini. Kini ku sadari cintamu padaku. Hartalah semata yang engkau cari. Baru sadar sekarang, berarti istrinya matre. Gitu ya. Cintanya hanya karena hartanya saja, nurut karena suaminya masih banyak uang. Ketika sudah tidak ada, Masya Allah, sudah mulai membangkang dan menjauhi bahkan meninggalkan suaminya. Berarti jangan karena harta semata juga. Satu, cintanya jangan karena fisik semata. Dua, karena fisik itu bisa berubah. Dua, cintanya jangan karena harta semata. Karena harta itu sebanyak apapun bisa hilang. Maka saya punya cerita unik. Itu ya, saya mau menceritakan diri saya sendiri. Dulu, Masya Allah, di otak ini sempat punya pikiran, ya Allah, keadaan saya begini. Dari usia 4 tahun kaki saya begini. Gitu ya. Lalu, apakah ada perempuan yang mau sama saya? Apakah ada jodohnya? Tapi dengan penuh keyakinan, akhirnya meyakinkan, pasti ada jodoh. Akhirnya ketika berangkat ke Mekah, gitu ya, 2009, akhirnya di sana itu berdoanya, ya Allah, kalau engkau memang menyiapkan jodoh untukku, pertemukan aku. Dengan segala kekurangan dan kelebihan yang engkau titipkan kepada aku. Hanya bertemu dengan istri saya nih. Nah, dulu itu ada salah satu, begini sebelum nikah ini, bilang begini, Neng, kalau Neng mau nikah sama saya, satu, Neng jangan ngelihat fisik saya,
Karena fisik saya mah keadaannya sudah begini. Kedua, Neng, kalau Neng mau nikah dengan saya, maka jangan melihat kepada harta saya. Apalagi melihat embel-embel di belakang nama saya. Kan waktu itu mau masih kontrak sama TPI itu, wah pokoknya mah Dai Andi juara satu Dai TPI, misalnya seperti itu ya. Wah, jangan lihat dari embel-embel itu. Kenapa? Karena harta, embel-embel suatu saat pasti hilang. Pasti akan habis. Eh, Alhamdulillah, ternyata istri menerima kekurangan fisik saya. Kedua, istri pun menerima saya apa adanya, tidak melihat dari harta ataupun embel-embel nama saya. Ini bahaya. Kalau saat itu istri saya melihat ada nama embel-embel di belakang nama saya juara satu dari TPI saat itu, maka pas 2009 TPI-nya ganti jadi MNC TV. Selesai sudah. Berarti 2009 ini bubar saya dengan istri saya. Gitu ya. Jadi alhamdulillah. Bukan karena fisik, bukan karena harta. Harta itu bisa habis, fisik bisa berubah. Jadi cintanya harus karena apa? Ini yang diajarkan oleh guru agung kita. Apa? Cintanya semuanya harus kepada Allah. Hanya Allah yang dimaksud. Hanya keridhaan Allah yang kita tuju. Ada di doa kita, ada. Ini doa kontrak kita dengan guru agung. Setelah ditalkin, kita tekan kontrak. Maka setelah tekan kontrak, ini yang harus kita jaga. Ilahi, anta maksudi, waridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, wa a'tini ma'aka abadan. Tekan kontrak kita. Setelah talkin zikir, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, cuma Allah yang kita maksud, cuma keridhaan Allah yang kita tuju. Kalau sudah itu, rumah tangga kita jadi nyaman, jadi tenang, gitu ya. Tidak banyak curiga suami kepada istri, istri tidak kepada suami. Ah, tenang saja. Kenapa? Foto setelah ditalkin, ruh kita sudah ada dalam genggaman guru agung kita. Maka saya yakin, gitu ya, tidak akan kalau jadi makin tebal kepercayaan kita kepada pasangan kita, cinta kita kepada pasangan kita makin tebal. Kenapa? Ah, sudah orang ruhnya sudah ada dalam genggaman guru agung. Jadi kalau suami ibu semuanya mau macam-macam, mau belok-belok, tenang saja, jangan khawatir. Kenapa? Karena nanti Abah yang akan mengendalikan, Abah yang akan ngerem. Karena kita sudah ada dalam genggaman guru agung. Makanya saya yakin tidak akan ada. Gitu ya. Ikhwan sama ikhwan jatuh cinta. Ikhwan sama ikhwan cinlok misalnya gitu. Ada yang protes. Ah, Kiai, ada kok. Nggak ada. Masa ikhwan sama ikhwan? Homo dong. Ya. Jadi, kalaupun ada, bukan cinta karena itu. Itu mah cinta bohongan namanya. Hanya mengada-ngada, mengarang-arang. Oh, saya begini karena disuruh Abah. Tidak. Kalaupun ada, akhirnya sama Abah ikhwan dengan ikhwan ditikahkan, karena Abah ngelihat berbagai macam sisi. Pertama, ada ikhwan setiap datang ke Sinarasa, misalnya selalu Abah perhatikan bahwa akhwat nih, bawa perempuan ke sana ke Sinarasa. Akhirnya Abah tanya, ini siapa? Kok bareng-bareng terus? Daripada khawatir, guru agung itu sayang kepada murid-muridnya, khawatir jadi fitnah, khawatir jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya udah, kamu sudah merasa cocok, mau nggak nikah? Nikah aja udah. Ditikahkan akhirnya oleh Abah. Gitu. Jadi jangan sampai ada istilah ngarang-ngarang. Oh, saya memang disuruh sama Abah. Suruh sama Abah. Kok bisa? Abah nggak mungkin nyuruh kita itu, apalagi sudah jelas-jelas si perempuan itu punya laki, masih punya suami. Gitu ya. Walaupun posisinya misalnya si perempuan itu sedang ada masalah dengan suaminya. Akhirnya galau. Tempat pencurahannya seorang ikhwan itu datang ke tempat manakiban. Di tempat manakiban suka keceplosan, cerita kepada ikhwan. Akhirnya ketika cerita, ditanggapi oleh si ikhwan tersebut. Akhirnya apa? Karena merasa direspon, merasa terperhatikan, akhirnya ada respon balik. Terjadilah misalnya gitu. Tapi awas, jangan mengatasnamakan Abah. Oh, memang kita itu dipersatukan sama Abah. Tidak begitu. Abah itu tidak akan mengizinkan. Gitu ya. Apalagi itu masih ada status suami orang, istri orang. Harus terjaga. Semuanya terjaga. Maka dengan kecintaan kita kepada Guru Agung, cinta karena Allah, semua yang dilakukan semuanya karena Allah. Semuanya dilakukan hanya mengharap ridho Allah. Semua dilakukan hanya Allah yang dimaksud. Maka cinta karena Allah,
Cintai aku karena Allah. Sayangi aku karena Allah. Jadi kalau semua sudah cintanya karena Allah, yang dilakukan semuanya akan merasa bahwa kita sedang ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ihsan. Ini ihsan. Kita disuruh diajarkan untuk berusaha menghadirkan Allah. Kalau belum bisa menghadirkan Allah, harus merasa bahwa kita sedang selalu ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mahabbatullah di bulan Muharram ini, cintai apa yang dicintai oleh Allah. Siapa dia? Anak, istri, keluarga, itu sahabat kita, saudara kita, siapapun cintai karena semuanya makhluk Allah. Jangan hinakan mereka, jangan rendahkan mereka, jangan sia-siakan mereka. Kenapa? Kalau itu engkau lakukan, sama dengan engkau menyia-nyiakan cinta Allah kepada. Kalau engkau berusaha baik, cinta kepada siapapun, lingkungan kita, apapun itu ciptaan Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga kita pada kita semuanya. Bahkan sudah tidak ada lagi. Wa'atini ma'aka abada. Sudah abadi. Cinta kita kepada Guru Agung jangan ternoda oleh apapun, jangan terhalang oleh apapun. Kita fokus saja pakai kacamata kuda, gitu ya. Jangan banyak tengok lihat kiri kanan, dengar kiri kanan, sudah fokus dengan Guru Agung saja. Apapun yang disampaikan, apa yang dicontohkan oleh Guru Agung, kita ikut saja. Maka ingin selamat, ikut saja. Ingin selamat, ikut saja. Ingin selamat, ikut saja. Ya, dengan kita terus istiqomah, mengamankan, melestarikan ajaran dari Guru Agung kita, makin tebal kecintaan kita kepada Guru Agung, makin besar khidmat kita kepada Guru Agung, makin yakin kita kepada Guru Agung, maka ikut dengannya, kita semuanya akan terbawa usul kepadanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno. Terima kasih para wakil talqin, pemangku manaqib, dan akhwat dimanapun berada. Yuk, sama-sama kita pertebal kecintaan kita, hikmat kita kepada Guru Agung. Sehingga kapanpun, dimanapun, kita selalu merasa nyaman, merasa aman. Karena hidup kita, rumah tangga kita, usaha kita, selalu diliputi dengan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, moga besok kita dibisahkan untuk hadir manakib secara zahir dan batin bersama Guru Agung di Jagat Aras. Langsung nyambung zuhur berjamaahnya di Rawabuaya, sekaligus haul Buya Soleh, Hujatul Arifin, gitu ya. Yuk, ajak anak cucu mantu kita, saudara kita, jamaah kita, ajak berbondong-bondong. Kata Abah, syiarkan. Ini syiar. Ini dakwah merah putih kita. Kita ikut dengan Guru Agung. Berkah karomah Guru Agung. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Maafkan saya lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi